punya istri? Aku muslim yo, muslim aku. Aku nggak nanya agama. Kau mau apa agama? Kau nggak nanya. Kau ini istri kau sejak kapan? Saya berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega dengan aku seperti ini. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadul udah habis dah. Mati segala penjelasan. 400 orang atau lebih 1000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Mau ngasih berapa? Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video-video TikTok. Dan pada video yang akan kita reaction ini lumayan beragam. Jadi ada beberapa video yang akan kita reaction dan juga ada beberapa konteks lah tentang video-videonya. Oleh sebab itu langsung aja kita ke video-video yang akan kita reaction. Istrinya, Ella nurutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega dengan aku seperti ini. Ngomong ngaco, mau kasih betul di sosmed. Kalau mau baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya. Sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku gak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang sosokan klarifikasi di situ. Ini bukan drama komedi, ya? Ini bukan drama komedi. Di situ yang drama. Macam-macam ini. Drama. Mau nih tahu, orang ini drama. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Enak. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bawa mata kenapa gitu? Ya, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya tentang kasus ini ya. Mengapa ibu ini tadi mengizinkan anaknya itu untuk menikah dengan sang Habib ini? Kenapa sih harus mau kalau diiming-imingi dengan yang namanya pergi umroh? Ya saya tahu bahwa di agama Islam memang itu sangat penting. Tapi kenapa sih seolah-olah anaknya ini hanya diberi hanya untuk itu? Dan akhirnya kan ya endingnya seperti ini. Dan harusnya ya mereka tidak mudah percaya dengan perkataan-perkataan Habib yang seperti ini. Harusnya mereka telusuri latar belakangnya seperti apa, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia dengan pasang-pasangannya yang lain, mungkin ada gitu. Karena katanya kan ini istri yang terakhir, tapi akhirnya kecewa. Kita next lagi ya. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis dah. Mati segala penjelasan. Kan pengakuan yang memang agak konyol. Masa menikah tapi nggak memiliki cinta? Berarti seolah-olah hanya dibuang aja begitu aja. Akhirnya menikah ya udah sekedar menikahi doang. Dan itu nggak tulus. Mari kita next. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana? Dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi.
Oh, nikah lagi? Dan nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi, Nggak ada Dok. apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Itu yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun nggak per bulan. Kan dijelasin, dan semoga nanti ya video ini tidak kena take down karena ini kan cuplikan dari videonya Dr. Richard ya. Jadi kalau memang nanti ke take down ya mohon maaf nggak ada, tapi kalian bisa nonton aja di channelnya Dr. Richard. Jadi bisa kalian nonton di sana bagaimana si sang istri ini mengakui bahwa ya surat yang dia munculkan itu bukan buku nikah, tapi lebih ke surat begitu doang. Dan dia kira kan akan dibuatkan. Harusnya kalau secara logika dia mikir lebih mendalam lagi, harusnya dia lebih paham bahwa oh ternyata saya ini apakah akan ditipu atau enggak sih ya. Harusnya kalau dia mikir begitu. Tapi kalau nggak berpikir ke sana, ya udah dimanipulasi aja dengan kata-kata manis, dengan janji-janji yang tadi ini. Apalagi dengan janji kepada sang ibu yang akan dijanjikan untuk umroh. Wah itu susah. Oke, mari kita lanjut pada video berikut. Bagus. Silakan adukan. Kau ngapain kau di sini? Kau ngapain di sini? Ini istriku. Oh, oke. Sejak kapan kau punya istri? Aku muslim yo, muslim aku. Aku nggak nanya agama. Kau mau apa agama? Kau nggak nanya. Kau ini istri kau sejak kapan? Apa berarti aku? Sejak kapan ini istri kau? Sejak kapan ini istrimu? Wah ini lucu juga ya. Berarti yang pegang kamera ini istrinya teman-teman. Jadi sang suami ini pindah agama kemudian masuk ke rumah orang lain. Atau dia mungkin sudah punya rumah baru karena ada istri baru. Karena dalam agama yang dia baru masuk ini ya boleh poligami. Makanya dia bilang saya Islam loh. Tapi sebenarnya tanpa dia sadari ini mempermalukan agama Islam loh sebenarnya. Harus kalau dia sadar. Ini kan gak boleh masa mengatasnamakan agama baru boleh istri. Sebebasnya memberikan kamu kebebasan untuk bisa ke wanita lain. Kan harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Ya tapi bapaknya saya lihat tadi mukanya kayak bikin kesel juga ya. Apalagi istrinya lah. Istri yang sah maksudnya. Pasti dia akan lebih kesel lagi. Oke kita lanjut pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meilani ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan kami di Instagram yang telah menimbulkan keresahan masyarakat Muna, terkhususnya masyarakat Tampo, dan apabila kami mengulangi lagi, maka siap untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia anak yatim. Mau kamu injek-injek lehernya? Bukan saya ini rekaman ini. Nggak bisa ya. Aku ngegedein dia dari kecil lu ya. Aku dari kecil ngegedein dia. Dia mau injek-injek. Ada gurunya di sana. Oh saya nggak bisa guru sendiri. Guru sendiri, orang tua sendiri, kamu sendiri. Ini kayak ulah diinterogasi. Oh nggak bisa. Kamu nggak mau diinterogasi sedangkan kamu menginterogasi anak saya. Jadi kita damaikan gimana? Iya kan ada pendapat. Saya memaafkan orang tua kamu tadi minta maaf sama saya loh. Orang tua kamu minta maaf, saya maafin. Ya, ini juga mungkin kita damailah di sana bukan apa-apa sih pas sama ini bukan temen dari gede aja dari kecil, mungkin namanya anak-anak. Jadi nggak terima lu saya digituin. Di sekolahan ada gurunya, ada temen-temennya. Iya. Ada otak sih, ada otak. Iya. Nggak terima anak saya digituin sama kamu. Nggak mau denger kata-kata kamu. Udah semuanya udah ada di sini. Gimana saya mau jawab? Nggak mau saya jelasan dari kamu. Udah semua di sini. Udah semuanya di sini. Mau kamu injek-injek lehernya? Ayo jemput si Siva sekarang, injek di depan saya. Injek saya. Enggak ada, ini suara kamu ini. Enggak usah ngelak-ngelak kamu. Enggak usah ngelak-ngelak kamu. Nih, buat teman-teman, buat ibu-ibu rintis nih ya. Saya kasih tahu nih. Hati-hati anaknya sama main sama dia nih. Enggak ada sopan santun sama sekali nih anak. Didamaikan di sekolahan gimana kata gurunya? Di sekolahan mau ada rapat ini saya diundang sama para guru ini. Ya, ini. Tapi kalau saya suruh memaafkan kamu, saya nggak ada maaf buat kamu, Depi. Nggak ada maaf buat kamu. Saya ngegedein anak saya. Sipa itu anak yatim loh, Depi. Kalau kamu mau tahu. Ya, Sipa Depi ya, sama temennya dikumpulin di sekolah.
Jadi nanti Mau ada, mau perkumpulan sekolah juga ini, tapi saya belum puas ngomong sama kamu. Maksudnya apa? Kalau si Sipa itu hari kamu jemput, mau diapain anak saya sama kamu? Mau diapain sama kamu? Enggak minta dijelasin di sini, enggak ada ceritanya kamu minta dijelasin. Kecuali kamu bilang, "Sip, ikut saya, kita jelasin di sini bareng-bareng." "Sip, ikut saya." Lu enggak ada motor, gua jemput, gua ada motor. Gua injak-injak leher lu. Katanya jejak aja, katanya. Hebat lu, anak kecil lu. Anak kecil lu ngomong kayak gitu lu. Enggak usah dengerin. Gua enggak mau dengerin kata lu. Saya ngegedein dia susah payah. Neng. Kalau mau tahu. Saya tinggalin dia ke Jakarta. gini aja. Saya mati-matian saya cari duit buat dia. Lu seenak-enaknya lu ya. Di sana ya, dibenerin aja. Ya namanya kan anak ini. Enggak mau saya maafin lu sampai seumur hidup, enggak mau saya seumur hidup Ya ngituin udah, kamu. kalau Devi udah minta maaf kan dosa Enggak. tanggung Terserah. Itu saya resiko saya itu. Hebat banget lu jadi anak. Ini teman-teman nih ya buat para mama nih. Ini juga kan Gua viralin lu, Gua viralin lo. Nggak bersalah buat Oh, Nah teman-teman, ini tadi yang pertama mereka minta maaf. Sebenarnya video ini udah cukup lama, sekitar beberapa bulan yang lalu saya pernah reaction juga waktu mereka minta maaf. Tapi yang video kedua tadi yang panjang, waktu ibu pelaku ini marah-marah sampai dia bilang ngomong mau injak leher lah apa. Ya di sisi lain ya, secara manusia memang betul kita harus memaafkan. Tetapi satu hal, hukum itu tidak boleh stop dengan kata maaf. Tidak boleh berhenti sampai di situ aja, harus ada tindakan atau harus sampai ke ranah hukum lah. Artinya supaya mereka yang menjadi pelaku betul-betul bukan masalah menerima yang sepantasnya, bukan itu istilahnya balas dendam, tapi lebih tepatnya mereka menerima hukuman sesuai apa yang mereka perbuat, sesuai dengan undang-undang aja lah gitu. Enggak harus mereka menerima pembulian ulang, enggak, tapi mereka harus menerima hukum yang sesuai gitu loh. Karena mereka melakukan sampai kekerasan, bukan hanya bullying secara verbal doang, tapi mereka betul-betul melakukan kekerasan. Dalam video-video yang beredar itu kan mereka sampai mukul, mereka sampai dorong-dorong kepala, mereka menyiksa anak itu, dan ada beritanya bahwa bajunya pun pengen dilepas sama teman-temannya ini, dan bukan satu orang dua orang, ini sampai beberapa orang. Itu dalam video ini tadi sekitar 5-6 orang. Oh itu banyak sekali teman-teman. Nah bayangkan dengan tubuh yang anak kecil. Anak ini apalagi dia sudah kehilangan orang tua, bapaknya nggak ada, dan didengar kabarnya juga ibunya sebenarnya sudah jauh dari dia gitu. Tapi dengan kasus ini ya ibunya datang kembali ya. Saya kurang tahu ya konteksnya, tapi yang penting diperjuangkanlah keadilan untuk anak ini. Supaya juga apa? Supaya anak-anak lain tidak supaya tidak memiliki pemikiran bahwa bullying itu menjadi suatu hal yang dinormalisasi sehingga boleh-boleh aja mereka lakukan. Karena kita lihat kan di sekolah-sekolah mereka ngeroyok teman-teman mereka bullying dengan konteks bercanda, padahal itu kan nggak boleh. Dan ya ini pelajaran sebenarnya untuk semua orang, untuk semua generasi di masa yang akan datang. Kalau generasi rusak dan tidak diberikan didikan yang sepatutnya dari saat ini, ya itu bisa menjadi rusak generasi kita. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja. Besok udah saya bayar di tanah. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Habib Muhammad 1 juta. Habib Muhammad ketum kita. Habib 50 Pak Habib 50 kan. Haji Oping 20 juta. Takbir. Ini artis kita. Pak Haji berapa? 500.000. Wah, kalau nonton film serinya 100 juta ada gajinya. Pak, ditransfer 2 juta. Nah, tadi di endingnya lucu ya. Jadi yang membuat video ini dia membuat kayak parodi, dia mengikuti, kemudian dia catat berapa jumlah sumbangan yang masuk, 50.000, 100, 1 juta. Luar biasa. Hanya dengan iming-iming, karena ada yang menawarkan seperti ini, saya harus membeli 400 juta. Nah, sekarang ada jemaah di sini. Nah, ada jamaahnya di situ, silakan. Berapa mau sumbang berapa? Luar biasa bukan? Kita lanjut pada video berikutnya. Di Kultus Betina Ketus, semua penyakit dijamin bos. Jenderal, tolong. Orang saya udah 2 bulan gak kedip.
ketempelan wewe gombel itu. Sini saya sembuhin. Mendadak lintah. Itu dia ngesep darah. Ih, anak baru. Itu lagi dibersihin energi negatifnya. Jenderal kan orang suci, setengah Tuhan. Cupang berkedok agama, bangke. Air di botol ini berasal dari dasar lautan Arafufu. Saya yang nyelam ambil sendiri sampai enak. Nah, ini yang katanya bisa sembuhin kanker. Iya kan? Kemarin saya beli 20 juta. Air ini. Bos, stok air botol menipis. Lu ke wastafel ada air mampet bekas kumuran gue. Pakai itu. Siap. Ini mah oknum jual agama, coy. Lihat aja tuh aksesorisnya. Mana pantas sih toko agama flexing-flexing gitu? Gak usah hina Tuhan gua. Kalau gak suka cabut aja sono. Mabok agama. Kultus betina ketus. Maju. Anak saya dipakai sama dia, Pak. Pedel, tukang tipu. Air Arafufu bapak lo. Pantesan gua kalau minum suka bawa odol sama jigong. Agama itu kepercayaan, bukan alat untuk diperjualbelikan atau untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Ingat kawan, tugas tokoh agama adalah memberikan pengajaran, bukan untuk menggantikan Tuhan. Dia kayak melakukan atau menyindir sebenarnya video-video yang sudah beredar sebelumnya, yang suka ini anak-anak ya, yang suka nyium-nyium anak-anak di depan publik, kemudian ada berbagai macam yang lainnya lah. Dan ending-endingnya ya seperti itu tadi. Akhirnya seperti kayak jualan. Walaupun sebenarnya ini tidak diajarkan dalam agama tertentu, tetapi oknum-oknum ini loh merusak sebenarnya. Oknum yang seperti ini merusak. Harusnya mereka ini ajaran-ajaran seperti ini harus sebenarnya dimusnahkan gitu loh. Supaya jangan bikin malu dan bikin yang menjadi korban juga. Gimana nanti kalau anak itu besar, kalau mereka menjadi korban-korban. Mungkin saat ini mereka anggap itu berkah. Gitu, mereka bersyukur, tapi endingnya kita nggak tahu. Nanti mereka besar, ternyata dia merasa, ternyata saya ini di waktu kecil saya seperti ini. Akhirnya baru dia rasa, ternyata saya ini sudah pernah menjadi korban seperti ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kalian telah menonton video saya kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian, silahkan berikan komentar kalian sebanyak mungkin tentang video yang sudah kita reaction. Jadi kalian bisa bebas memberikan komentar kalian apa saja, yang penting positif, jangan yang negatif, dan tetap jaga lisan jaga tulisan kalian untuk berkomentar. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.